ChatGPT itu bukan cuma tool, bukan cuma pengganti Google. Itu tuh benar-benar bikin revolusi tentang cara kita berinteraksi dengan teknologi. Di video kali ini saya bakal bahas 5 pembeda ChatGPT sama Google yang teman-teman bakal susah banget bandingin. ChatGPT itu bukan cuma kayak search engine doang gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran, tonton video ini sampai habis. Saya William, saya seorang YouTuber. Saya jadi startup juga di e-commerce di Indonesia. Saya lagi bikin startup juga. Dan kali ini saya pengen bahas 5 perbedaan ChatGPT atau keunggulan ChatGPT dibanding Google. Saya sendiri masih pakai Google, tapi hampir mungkin 90% waktu saya pakai buat ChatGPT dulu ngecek carinya di awal, dan saya pakai ChatGPT yang Plus. Buat teman-teman yang mungkin masih pakai yang biasa, itu udah bisa dapat juga ChatGPT 4o yang paling baru, yang bisa punya kapabilitas yang jauh lebih bagus dibanding ChatGPT yang biasa. Dan kita langsung masuk aja. Jadi ChatGPT itu dikeluarkan sama OpenAI, sebuah perusahaan AI di Amerika Serikat yang bikin sebuah model interaksi chatbot awalnya. Awalnya cuma bisa jawab pertanyaan doang, tapi makin kesini fitur-fiturnya makin banyak banget dan makin banyak persaingannya juga. Kayak Gemini, ada dari Anthropic namanya Claude, ada juga kayak dari Meta keluar namanya Llama 3. Nah itu tuh kayak saingannya ChatGPT, tapi sampai sekarang ChatGPT itu masih dalam peringkat nomor 1 dari sisi output tesnya, dan yang menurut saya sendiri produknya paling ready gitu buat dipakai sama orang-orang biasa kayak kita. Dan kalau misalnya teman-teman pakai yang versi gratisnya pun udah sangat-sangat powerful. Hampir semua orang di kantor saya pakai ChatGPT, walaupun masih pakai yang gratisan, itu sangat ngebantu output kerjaan kita jauh lebih cepat. Jadi saya pengen bahas 5 perbedaannya. Yang pertama tuh, ChatGPT itu bukan cuman kita bisa nanya doang kayak konten apa yang bagus segala macam gitu, tapi kita juga bisa minta ChatGPT kayak bikinin konten buat kita yang sifatnya lebih advance. Konten di kasus ini kita bisa pecah jadi image dan artikel atau script gitu. Jadi kasih contoh aja. Di video ini, script video ini, saya pakai ChatGPT gitu. Jadi agak mind-blowing ya, kayak Inception. Bikin video tentang perbedaan ChatGPT yang scriptnya pakai ChatGPT juga. Kenapa? Karena kalau kita ngerti cara bikin prompt bagus, bikin konten tuh udah gampang banget sekarang. Bayangin kalau misalnya teman-teman kerja di sosial media atau misalnya di sebuah perusahaan media dan perlu bikin artikel. Yang paling lama tuh bikin kerangka awalnya. Kita mau bikin tentang apa sih gitu. Kadang kita udah tahu kayak goalnya mau ngapain, audiensnya siapa. Kita mau tahu kayak tujuan artikelnya nih, nanti CTA-nya kemana gitu. Tapi ya nulisnya aja yang lama gitu. Nah, ChatGPT ini bisa membantu kita mempercepat ini jauh lebih cepat gitu. Dan kalau misalnya teman-teman penulis atau kayak tukang bikin konten, misalnya kayak saya, suka ketemu yang namanya writer's block. Writer's block tuh kayak suka stuck aja gitu, kayak bingung ini mau diarahin kemana ya setelahnya. Itu bisa pakai ChatGPT juga buat kita kayak brainstorm. Kalau saya paling seringnya brainstorm. Jadi kita ngasih tahu kayak kita sebelumnya lagi bahas apa, terus kayak kita minta masukan setelahnya gitu. Yang kedua, professional communication. Saya kalau di Google tuh sering banget kayak ngetik template email buat ngomong ke klien. Template email kalau kita habis meeting sama klien terus kita mau say thank you. Itu kayak banyak banget website yang isinya email template doang dan beda-beda semua. Kalau saya pakai ChatGPT langsung tuh dikasih. Terus kayak kita bisa minta beberapa alternatif. Ini tuh banyak dipakai sama profesional. Saya ngeliat teman saya banyak banget kalau misalnya kita lagi ngobrol sama tim regional yang mungkin Inggrisnya nggak terlalu bagus, kita bisa banget pakai ChatGPT buat semacam nulis sih apa yang mau kita omongin dalam bahasa Indonesia, terus kayak nanti ditranslatekan ke bahasa Inggris yang sifatnya lebih business language gitu. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman lagi email-emailan sama tim dari regional yang perlu bahasa Inggris, atau misalnya jadi customer service dan perlu bahas dalam bentuk bahasa Inggris, itu cepet banget sekarang. Kita tinggal ngomong dalam bahasa Indonesia, gue pengen ngomongin gini, translating dong gitu. Nanti bakal dia ubah jadi translate bahasa Inggrisnya gimana. Itu nggak bisa tuh kalau di Google, cuma misalnya ChatGPT doang. Yang ketiga tuh coding assistance. Ini kepake buat orang-orang IT maupun orang non-IT kayak saya. Jadi kalau buat orang IT, ChatGPT itu bisa dipakai buat generate code dari awal. Kita bisa nanya fungsi code itu apa gitu. Mungkin buat orang IT itu kayak banyak banget tuh ya. Kayak ada Copilot, ada Replit tuh punya Replit AI yang juga. Itu ada beberapa tool AI lain yang coding assistant sifatnya. Bahkan saya pernah ngeliat ada satu tuh namanya Devin atau Define. Saya nggak tahu cara bacanya. Bacanya Devin AI. Basically kayak dia hidup di GitHub repo kita dan dia bisa kayak ngerjain task yang kita minta async gitu, jadi nggak perlu nunggu brief dari kita. Itu udah revolusioner banget. Even buat saya sendiri, kemampuan technical IT saya itu nggak tinggi lah. Jadi kayak saya mungkin bisa
sedikit banget, tapi saya nggak bisa ngerti banget. Saya ngerti WordPress. Jadi pada saat satu case saya perlu bikin kayak fungsi di mana saya bisa A/B test short link yang saya bikin dari URL saya. Nah, saya nggak nemu tuh tool atau plugin WordPress yang saya bikin. Saya jadinya bikin sendiri plugin WordPress-nya. Pakai ChatGPT di PHP, terus kayak saya minta kayak, oh gue pengen gini, terus kayak coba deploy, bisa ternyata. Jadi cukup menarik sih kalau ChatGPT bisa kayak gini-gini. Dan kalau misalnya kita ke Google, jawaban yang dikasih itu tergantung dari apakah sudah pernah ada orang yang nanyain pertanyaan itu sebelumnya atau enggak. Kadang kita kayak suka kesulitan menemukan pertanyaan yang sifatnya terlalu basic gitu, atau misalnya terlalu spesifik ke kita. Jadi karena Google kan sifatnya keyword based. Ataupun kadang kalau kelemahan kita pakai Google itu adalah kita suka salah masukin keyword pertanyaan aja. Jadi hasil yang dimunculin tuh nggak bener. Di ChatGPT itu chances itu tuh jauh lebih kecil karena AI-nya berusaha nebak apa yang kita pengen tanyakan sebenarnya. Yang keempat, ChatGPT itu bisa digunakan buat educational tool. Jadi kalau kita pakai Google, kita bisa kayak belajar, tapi dia kayak tool gitu. Dimana dia mengarahkan, oh lu bisa ke sini, lu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa ke artikel A, bisa ke YouTube B, bisa ke video C. Tapi kalau di ChatGPT, kita bisa ngobrol. Kita bisa kayak tahu, oh ini gue pengen belajar ini misalnya tentang deep ocean mining. Saya baru nonton video tentang deep ocean mining kayak beberapa hari yang lalu. Pengen tahu dong kayak deep ocean mining ini ada di bagian mana sih? Kenapa nggak ada di semua lautan? Kenapa cuma ada di bagian tertentu doang? Terus kayak ngobrol gitu. Nah, di Google mungkin kita bisa ngelakuin ini, tapi kayak panjang kan, karena kita harus buka beberapa tab sekaligus, terus kayak bolak-balik. Cuma kalau di ChatGPT kita bisa langsung dalam satu tab aja, ngobrol aja kayak ke chatbot sama dia gitu, dan dia bisa bantu kita ngerti. Kalau teman-teman punya ilmu yang pengen dipelajari secara spesifik, juga bisa pakai ChatGPT buat bikin kayak silabusnya gitu. Oh, gue pengen belajar tentang ini nih, bikin silabusnya dong, A, B, C, D, E, F, G. Yang terakhir, ChatGPT itu bisa dipakai buat mengimprove diri sendiri, personal development. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman lagi merasa kayak, oh saya tuh lagi lumayan anxious nih, kenapa ya? Dan pengen kayak ada orang yang secara objektif bisa ngasih feedback, tapi gratis gitu kasarnya, kalian pakai ChatGPT. Tapi bukan berarti gantiin psikolog ya. Cuman kalau kita butuh orang yang objektif tuh kadang kita bisa pakai ChatGPT loh. Kita bisa ngobrol kayak, kita bisa bikin di promptnya, can you be my therapist today to objectively assess my feelings. Terus kayak kita bisa kasih tahu, oh gue lagi ngerasa ini, karena mungkin karena ini, tapi gue juga ngerasa ini. Terus kayak nanti dia bisa ngasih jawaban gitu yang secara objektif bisa menjabarkan apa yang kita bisa lakukan buat ngetes feeling itu dan kenapa kita bisa ngerasain itu. Kita juga bisa minta rekomendasi buku dari ChatGPT, rekomendasi workout dari ChatGPT. Jadi lengkap banget buat cara kita improve diri sendiri. Buat saya ini salah satu tool yang saya rela bayar dari awal dia keluar ChatGPT Plus sampai sekarang saya masih bayar karena value-nya itu sangat kerasa sih buat saya. Kurang lebih itu. Jadi ChatGPT itu bukan cuma chatbot ya. Dia bisa buat belajar, dia bisa buat kita ngerti sebuah konsep baru, dia bisa buat coding, dia bisa buat bikin email, dia bisa buat bikin konten, bahkan bikin YouTube ini. Banyak banget fungsinya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen upgrade skillnya, menurut saya satu hal yang penting sekarang adalah yang pertama, belajar nulis, belajar membuat struktur kalimat yang benar, buat nge-prompt ChatGPT, dan belajar ChatGPT-nya juga gitu. Buat teman-teman yang ada di bidang digital marketing, saya mau announce juga kalau saya punya course belajar ChatGPT dan digital marketing kerjasama dengan Flash Campus. Course-nya masih pada saat video ini dibikin masih pre-order, tapi harusnya kita bakal launch segera. Jadi teman-teman bisa dapat harga early bird kalau bayar sekarang. Saya ngajarin cara pakai ChatGPT dan cara belajar digital marketing dari berbagai macam channel kayak SEO, email, konten dan sebagainya dengan lebih detail. Dan teman-teman bisa dapetin dengan harga spesial. Teman-teman tinggal cek doang di link di deskripsi. Saya bakal masukin kupon kode saya juga di sana supaya teman-teman bisa dapat harga early bird plus diskon. Kurang lebih itu video saya kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka, boleh subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.